Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mereview dan mendiskusikan sebuah film berjudul The Social Dilemma. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yorbi Yuliana, NPM 2020502448. Perkenalkan, nama saya Faisal Ali, NPM 2020500225. Perkenalkan, nama saya Rina Fitriani, NPM 2020502442. Perkenalkan, nama saya Puspa Cianing Kalbu, NPM 2020502227. Baik, sebelum ke pembahasan tentang review dan juga diskusi film The Social Drama garapan sutradara James Orlowski yang dirilis tahun 2020. Sebelumnya, saya ingin bertanya kepada rekan-rekan sekalian, menurut rekan-rekan sekalian, media sosial itu apa sih? Coba menurut Faisal. Kalau menurut saya ya, sosial media itu kalau untuk zaman sekarang bisa disebut sebagai setengah bagian dari hidup kita lah. Soalnya ya tidak dapat dipungkiri gitu. Sekarang khususnya anak muda sekarang ya, itu tidak bisa lepas dari yang namanya sosial media. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, itu pasti ada ya bermain sosial media. Contohnya kalau kita bangun tidur gini, yang pertama kali dicek itu apa? Notifikasi WhatsApp. Ya itu kan salah satu bagian dari media sosial. Jadi ya menurut saya sosial media ini adalah kalau untuk sekarang khususnya kalangan anak muda itu sebagian dari hidup. Gitu. Ya bisa disebut dengan kebutuhan primer lah. Menurut saya sih gitu. Kalau menurut Rina atau Puspa sendiri gimana? Kalau buat ya, siapa dulu? Oke, aku dulu. Oke, kalau sosial media itu benar sih yang kata Faisal tadi bilang, daily aktivitas kita itu ya semua ada di sosial media berhubungan dengan teknologi kayak gitu sih. Oke, kalau menurut Puspa? Kalau menurut aku, media sosial itu kayak merupakan sarana untuk kita memfasilitasi bisa berkomunikasi dengan siapapun. Selain berkomunikasi juga bisa menghilangkan kayak media sosial tuh tempat kita buat menghilangkan rasa stres, terus kayak mencari hiburan juga kan banyak ya di media sosial gitu. Benar sekali. Kadang kita juga curhat di media sosial gitu. Benar. Ya benar. Sekarang terkait perkembangan politik lah, sosial, ekonomi segala macam pasti di sosial media kita curahkan gitu, di Twitter, di Facebook. Sekarang media sosial itu ya bisa disebut beralih fungsi ya, yang tadinya hanya sebatas membagikan video atau foto, sekarang sebagai tempat curhatan kita gini. Apa-apa ditulis di media sosial, Instastory, WA, apapun kita lakukan di sosial media gitu. Yang dulunya ya sebatas mengirimkan informasi berupa foto dan video, sekarang bisa disebut daily activity kita itu diliput di sosial media. Nah, mungkin ini mungkin salah satu disebutnya salah satu efek dari adanya teknologi informasi yang semakin pesat gitu. Ya, dengan berkembangnya teknologi informasi saat ini kayak semakin gampang gitu di media sosial. Banyak manfaat media sosial yang bahkan kita rasakan saat ini gitu, kayak sekarang kuliah juga kan online gitu, dari awal sampai sekarang kita udah semester 4 itu full online gitu. Semua kita kan
bisa dibilang memanfaatkan teknologi sosial gitu, teknologi informasi yang berkembang saat ini gitu. Mungkin sekarang langsung aja ya ke pembahasan mengenai salah satu film yang dimana si film ini membahas tentang dampak-dampak ataupun the dark side of social media gitu, yang dengan judul The Social Dilemma. Film ini dirilis pada tahun 2020, disutradarai oleh Jeff Olski, mengisahkan tentang perkembangan sosial media dan efeknya di masyarakat dunia gitu. Nah, di film ini si sosial media ini banyak dibahas ke arah efek negatifnya gitu yang diceritain. Nah, menurut kalian efek negatif dari sosial media untuk saat ini itu seperti apa? Coba Puspa. Dampak negatif dari media sosial itu kayak menghilangnya waktu kebersamaan bersama keluarga. Yang biasanya kayak zaman-zaman dulu kan tanpa belum teknologi belum secanggih sekarang tuh kayak menikmati kan, kayak misalnya makan malam bareng keluarga tanpa adanya yang main handphone. Jadi saling ngobrol, sharing satu sama lain, tapi kayak sekarang tuh kayak lebih fokus sama gadgetnya masing-masing, lebih kayak bahkan yang dekat terasa jauh, yang jauh terasa dekat, seperti itu misalnya. Benar. Kalau menurut Rina gimana? Kalau buat aku dampak negatif dari sosial media yang paling ngeri itu kena kesehatan mental sendiri. Banyak remaja khususnya nih, mereka dari sosial media itu sendiri kasus-kasusnya gitu. Terus juga banyak ya orang-orang yang mati bunuh diri karena media sosial itu sendiri. Itu sih. Even more horrifying, we see the same pattern with suicide. The older teen girls, 15 to 19 years old, they're up 70% compared to the first decade of the century. The preteen girls, who have very low rates to begin with, they are up 151%. And that pattern points to social media. Sekali. Dan juga di film ini banyak diceritakan gitu. Jadi dengan adanya media sosial ini, dari menurut si film ini gitu, diceritakan bahwa kondisi dunia pada saat itu 2020, apalagi sekarang gitu ya, banyak yang terpecah belah gitu. Kayak mulai bertebarannya hoax di sosial media, kemudian propaganda yang jadi masalah besar gitu buat dunia gitu. Itu dampak-dampak dari sosial media gitu. Nah, menurut Faisal nih, tanggapan terhadap film ini tuh gimana gitu buat Faisal? Kalau menurut saya pribadi, pandangan mengenai film ini sangat cocoknya buat kita gitu. Buat kita khususnya kalangan anak muda yang tadi sudah disampaikan oleh saya, media sosial itu sudah bagian dari setengah hidup kalangan anak-anak remaja gitu ya. Jadi film ini tuh bagus, sangat recommended untuk kita untuk ditonton, karena yang pertama film ini tuh narasumbernya itu yaitu orang-orang yang yang penting gitu, yang berhubungan dengan sosial media gitu. Contohnya ya ada founder Pinterest atau karyawan-karyawan atau pejabat-pejabat tinggi Facebook yang menceritakan pengalaman mereka mengenai bahaya efek sosial media gitu. Jadi film ini sangat cocok untuk kita tonton. Menurut saya gitu sih. Ya, jadi yang tadinya mereka tuh sebagai pendiri gitu ya, bahkan Tim Kendall sebagai pendiri atau CEO Pinterest, kemudian ada petinggi-petinggi Facebook, kemudian Mozilla Fox, saya lihat waktu itu di filmnya, mereka malah sekarang malah menceritakan gitu efek negatifnya gitu kepada kita semua. Jadi pandobrak ini, ya. Jadi pandobrak teknologi gitu.
benar-benar. Nah, ada satu quotes yang menarik di film itu. The classic saying is, if you're not paying for the product, then you are the product. Yang dimana berbunyi, if you are not paying for the product, then you are the product. Artinya jika produknya gratis, maka sebenarnya Andalah produknya. Nah, kalau menurut Puspa sendiri itu gimana tanggapan terkait quotes tersebut gitu? For the products that we use, advertisers are the customers. We're the thing being. Menurut tanggapan saya terhadap quotes tersebut, pada dasarnya ya, banyak layanan internet yang dianggap gratis oleh kita, namun sebenarnya itu tuh dibayarnya melalui apa? Misalnya contoh kayak kita menonton YouTube. Nah, di YouTube itu kan ada tayangan iklan. Nah, biasanya mereka itu membayarnya tuh dengan cara menayangkan iklan yang ditampilkan kepada kita. Seperti itu. Jadi mereka tuh dengan menjual kata gratis, padahal itu tuh tidak gratis sebenarnya. Sebenarnya dari adanya iklan itu sebenarnya itu tuh sudah terbayar gitu. Iya, benar sekali sih. Kalau menurut Rina sendiri gimana? Kalau menurut aku, sebenarnya data kita dijual. Benar gak sih? Karena kalau misalkan kita ngakses mau itu Instagram, WhatsApp, Facebook, pasti kan harus login dulu ya. Pas daftar itu kan harus mulai dari nama lengkap, data-data kita, email kita pun juga harus dimasukkan di situ. Nah, data kita dijual ke sana. Iya, benar sekali. Kalau menurut Faisal? Kalau menurut saya dari pernyataan ini, contohnya begini gitu. Saat kita mencoba meng-scroll atau main sosial media, mau itu di TikTok ataupun di media sosial atau di Instagram gitu, secara tidak langsung media sosial ataupun Google ini akan mempelajari tingkah laku kita gitu. Contohnya nih, saya sekarang lagi sering nonton di YouTube atau TikTok mengenai MPL atau turnamen Mobile Legends. Nah, secara tidak langsung Google atau media sosial itu menganalisis perilaku atau menganalisis perilaku kita gitu. Maka kalau saya klik YouTube berulang kali ya yang akan muncul di beranda ya tentang MPL atau Mobile Legends kayak gitu. Nah, itu secara tidak langsung Google memainkan psikologi kita gitu. Yaitu yang disebut dengan we are the product. Ya. Saya setuju sih terutama sama tadi pendapat Puspa terkait iklan gitu yang menjadi pelanggan dari media sosial ini. Jadi kesimpulannya aktivitas kita di media sosial ini ataupun di smartphone gitu ya menjadi barang dagangan gitu untuk dijual ke pengiklan gitu. Jadi sebenarnya pengiklan lah gitu yang menjadi pelanggan mereka gitu. Kemudian dari pernyataan Faisal juga dengan langsung kalau misalkan nonton YouTube dan juga langsung ada rekomendasi untuk menonton tayangan selanjutnya. Nah, itu tuh udah istilahnya mereka program gitu. Ada satu quotes juga di film tersebut yang menulis bahwa we want them to keep doing this with finger so that you are being programmed at the deeper level. Artinya kami ingin mereka tetap melakukannya dengan jari-jari mereka. Jadi sebenarnya Anda telah diprogram dari level yang lebih dalam. Nah, dari sini kita sudah tahu gitu bahwa si sosial media ini udah diprogram dan juga udah dimodifikasi sedemikian mungkin gitu supaya kita tuh semakin terjerumus dan semakin kecanduan gitu terhadap media sosial itu sendiri. Menurut kalian terkait perkembangan media sosial di Indonesia khususnya untuk tahun ini gitu, tahun 2022
untuk tahun sekarang ini kan kalau di film menceritakan di tahun 2020 gitu, rilisnya di tahun 2020. Nah, menurut kalian di tahun sekarang apakah media sosial semakin gila lagi atau gimana gitu? Coba tanggapannya. Puspa, coba gimana? Kalau tanggapan dari aku, media sosial itu dari tahun ke tahun itu semakin tinggi ya, semakin menaik. Bahkan katanya Indonesia itu ada di peringkat 3 atau 4 kalau nggak salah di dunia, bahwa Indonesia itu memiliki user atau pengguna media sosial yang paling banyak. Nah, apalagi kan di Indonesia itu paling banyak sekali yang menggunakan media-media sosial. Gitu. Benar sekali. Kalau menurut Rina gimana? Perkembangan sosial media dari tahun ke tahun pasti makin sini makin meningkat. Kasusnya juga pasti makin banyak. Kayak sekarang gitu kan, kasus penipuan, terus juga grooming, itu kan makin banyak juga. Jadi ya sebenarnya yang harus bisa membatasi itu semua, self control dari diri kita sendiri supaya lebih bijak menggunakan sosial media. Kalau menurut Faisal gimana? Kalau menurut saya, perkembangan media sosial di Indonesia khususnya saat ini, makin kesini perkembangan media sosial itu makin gila ya. Contohnya di Instagram itu banyak fitur-fitur yang bermunculan kayak sebarkan foto KTP ataupun muka-muka anak kayak gitu. Itu secara tidak langsung kita tuh udah mengirim data kita secara cuma ke mereka loh. Ya tanpa kita mengirim KTP pun juga kita itu udah direkam. Ini dengan tidak salah apa-apa, tidak dengan sadar diri gitu kita mengirim data pribadi kita ke sosial media gitu. Nah, ini salah satu tindakan masyarakat Indonesia yang bodoh gitu. Demi mengikuti tren apapun kita lakukan gitu. Ya itulah masyarakat Indonesia. Menurut saya sih. Ya sih, kalau menurut saya juga perkembangan media sosial dari tahun ke tahun gitu ya, khususnya dari tahun 2020, 2021 sampai sekarang 2022, itu banyak sekali yang dimana kita tahu kasus-kasus dan juga tren-tren yang ramai diperbincangkan gitu. Kayak kemarin akhir 2021 terkait NFT itu, NFT rame yang Gozali. Nah itu juga kan membukakan mata kita gitu bahwa media sosial tuh bisa segila itu gitu. Bisa kita tuh mencari uang bisa dengan gampang gitu di media sosial kalau kita tahu gitu pasarnya pada saat ini. Nah, menurut Faisal untuk film ini tanggapan Faisal wajib buat ditonton nggak? Wajib banget ditonton, khususnya ya buat kita sebagai mahasiswa itu yang pentingnya edukasi mengenai sosial media. Dan sebelumnya saya juga kan pernah nonton film ini. Katanya dalam film ini tuh dikatakan bahwa pendapatan yang diterima oleh perusahaan-perusahaan media sosial kayak Facebook atau Instagram itu yang paling banyak pendapatannya itu daripada tersebar berita yang benar, lebih banyak pendapatan tersebarnya berita bohong gitu. Jadi semakin banyak berita bohong yang tersebar di masyarakat, maka pendapatan di perusahaan itu semakin tinggi. Ya ini perlu diwaspadai gitu ya, betapa gilanya media sosial atau internet ini di kehidupan masyarakat. As false information makes the companies more money than the truth. The truth is boring. It's a disinformation for profit business model. You make money the more you allow unregulated messages to reach anyone for the best price. Jadi pentingnya untuk kita selalu memberikan edukasi kepada masyarakat yang tidak tahu apa-apa, hanya sekadar memainkan tanpa memperhitungkan apa-apa, tanpa adanya edukasi atau ketahuan tentang pemahaman mengenai sosial media. Jadi
film ini wajib untuk ditonton, khususnya untuk masyarakat, untuk mahasiswa gitu, atau untuk kalangan anak muda, gitu sih. Kamu Puspa gimana? Kalau menurut aku ini film wajib ditonton juga, rekomendasi juga. Kayak seperti dikatakan ya di film sosial media dilema itu, ada yang mengatakan bahwa ketika kita sedang menggunakan internet, maka itu sebenarnya kita itu lagi diawasi, kemudian dilacak dan diukur setiap tindakan yang sedang kita lakukan. Nah, maka dari itu kita harus berhati-hati dalam menggunakan internet. Bahkan mereka juga sampai tahu saat keadaan kita kayak seperti sedang kesepian, depresi, mereka juga bisa tahu lebih banyak tentang kehidupan dan informasi-informasi kita. Maka dari itu, terus menjaga kayak privacy kita tuh harus benar-benar dijaga, dan jangan sampai orang-orang lain pun mengetahui tentang privacy kita gitu. Harus lebih bijak dalam bersosial media. Benar sekali. Kalau menurut Tina? Kalau buat aku sama sih wajib ditonton ya film ini karena sangat mengedukasi. Terus juga benefit yang kita dapatkan dari film dokumenter ini juga sangat banyak. Kita jadi banyak tahu, oh ternyata begini di belakang layar sosial media yang kita gunakan saat ini. Terus juga yang paling penting adalah kita harus bisa membatasi diri kita, harus bisa self-control, itu terutama supaya kita bisa lebih bijak menggunakan sosial media dan tidak terhasut, terutama ya, tidak terhasut dengan berita-berita hoax seperti itu. Ya, benar sekali sih, membahas tentang tanggapan Rina dan juga Faisal tadi kayak yang banyak penyampaian informasi-informasi bohong. Kita lihat juga kan di film ada kayak mengutip sebuah kejadian kayak kerusuhan, penyebaran disinformasi gitu, kemudian radikalisme ekstremis di Timur Tengah yang dimana kemudian supremasi kulit putih di Amerika yang dimana tuh orang-orang kulit putih di Amerika didewa-dewakan gitu. Itu efek dari media sosial juga, salah satu propaganda di media sosial gitu. 6 times faster than true news. What is that world going to look like when one has a 6 times advantage to the other one? Yeah, it's real. That's the point. The more they talk about it and the more they divide us, the more they have the power. The more kesimpulannya, menurut saya film ini menyadarkan kita untuk lebih berhati-hati dan waspada gitu, bahwa kita sedang menjadi incaran yang bisa dibilang sebuah predator berwujud mesin pintar gitu. Nah, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan dari teman-teman. Faisal, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan? Mungkin kalau dari saya, bijak-bijaklah dalam menggunakan media sosial, karena apa yang disampaikan oleh media sosial itu belum tentu benar dengan apa yang ada di kehidupan nyata. Khususnya nih yang masuk grup-grup keluarga, kalau ada berita-berita bohong, jangan dianggap lah. Kalau bisa mah, kita yakin pasti yang menyebarkan di grup keluarga itu, khususnya ibu-ibu Facebook biasanya. provokator. Terus khususnya untuk anak muda, jangan terlalu penting atau fokus terhadap like, komen, sama puji-pujian di media sosial ya. Sekarang kita udah tahu ya bahwa anak muda sekarang itu butuh yang namanya validasi gitu ya, dimana setiap kita upload foto atau video di Instagram itu pasti dengan tujuan validasi atau pengakuan dari orang lain.
kita itu lebih mengutamakan teman di media sosial daripada teman di dunia nyata loh. Kita lebih memperbanyak teman di sosial media daripada di dunia nyata. Padahal kan di sosial media itu ya sifatnya fana gitu, tidak nyata. Nah, pesan dari saya itu bijak-bijaklah dalam menggunakan media sosial, karena tidak semua berita yang keluar dari media sosial itu benar kenyataannya. Mungkin sekian dari saya. Mungkin dari yang lain untuk terakhir, ada yang ingin disampaikan lagi atau cukup? Mungkin sama sih ya, kayak apa yang dikatakan sama Faisal, kayak lebih berhati-hati dalam bersosial media, harus bijak-bijak juga. Terus kita juga harus bisa membedakan mana berita yang hoax gitu. Mungkin segitu. Terakhir mungkin Rina ingin menambahkan. Aku juga sama sih, setuju sama teman-teman yang lain, bijak menggunakan sosial media. Terus kalau misalkan kita baca berita, harus tahu dulu nih berita itu hoax atau benar, dilihat dari sumbernya dulu dari mana. Terus juga media sosial itu bikin kita insecure, makanya kalau kita menggunakan sosial media harus bisa dibatasi dan secukupnya, yang penting aja harus bijak. Oke, terima kasih buat semuanya. Jadi intinya film The Social Dilemma karya sutradara James Orlowski yang dirilis tahun 2020 wajib buat kita semua, khususnya mahasiswa, buat ditonton gitu, buat cerminan dan juga menyadarkan kita gitu bahwa efek dari media sosial itu bahaya banget gitu bagi kehidupan dunia. Mungkin sekian dari kelompok ini, kelompok itu tentang diskusi dan juga review film berjudul The Social Dilemma karangan James Orlowski, dirilis tahun 2020. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.